441 Pembunuhan 4. Bang! Peluru itu melesat di udara dan nyaris melewati ujung rambutnya sebelum menghancurkan peralatan kaca di lemari di sampingnya. Ada halte darurat tak jauh dari mereka. Beberapa staf mendengar keributan itu dan bergegas menghampiri. Merasa seperti sedang mencari-cari alasan, Yi Chen berteriak, "Paman, paman! Ada yang membunuh! Ada yang membunuh!" Namun, mereka tidak mengindahkan kata-katanya. Banyak pengunjung rumah hantu akan berteriak minta tolong seperti ini ketika mereka ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, ternyata staf yang menyamar itu hanya membuat mereka terlalu takut. Maka, mereka pun menghampiri mereka dengan geli, ketika salah satu dari mereka berkata, "Nak, kamu tidak perlu takut lagi. Paman akan membawa kalian berdua keluar." Di tengah-tengah percakapan mereka melihat seorang pria membuntuti anak-anak itu sambil mengacungkan pistol. Moncong pistol itu masih mengepulkan asap dingin. Pembunuhan. Sebelum ia sempat melanjutkan, sebuah peluru melesat dan menembus tenggorokannya. Darahnya berceceran mengerikan di dinding. Bau logam pekat langsung menyebar di udara, benar-benar menyengat. Dalam sekejap mata, tubuhnya roboh dan jatuh ke lantai. Dengan mata kosong, ia telah berubah menjadi mayat sungguhan. Pekerja staf lainnya benar-benar ketakutan dan berteriak, "Tolong! Tolong!" Saat itu, sekelompok pengunjung sudah hendak keluar. Setelah mendengar suara tembakan, mata mereka tertuju pada mayat di tanah, dan mereka pun terjun ke dalam kekacauan. Pembunuhan. Seseorang terbunuh. Tolong. Ahaha. Teriakan melengking terdengar terus-menerus. Kekacauan segera pecah di rumah hantu itu karena kerumunan orang tak terkendali. Dengan kekacauan di sekitarnya yang menjadi perlindungan, Yi Chen membantu Yuyu bangkit dari tanah dan meraba-raba jalan menuju pintu keluar. Pikiran Yuyu kacau balau. Ia mengkhawatirkan keselamatan ibunya, sekaligus bertanya-tanya tentang asal-usul pria itu, mengapa ia ingin membunuhnya. Pikirannya sejenak melayang kemana-mana. Yi Chen menariknya sambil meraba-raba di sekitar rumah hantu. Karena semua orang kebingungan dan ia tidak bisa mengenali jalan di sekitarnya, ia tidak dapat menemukan jalan keluar. Ketika ia menoleh ke arah Yuyu, ia menyadari Yuyu sedang memegangi dadanya dengan tangan sambil menarik napas cepat. Kondisi fisik Yuyu memang buruk sejak awal, dan berlari terlalu lama dengan mudah menguras tenaganya, menyebabkan kesulitan bernapas. Kamu baik-baik saja." Yi Chen menatapnya dengan cemas. Yuyu terus menarik napas dalam-dalam. Tangan kecilnya mencengkeram dadanya erat-erat sementara raut wajahnya meringis kesakitan. Tangan kirinya meraba-raba sesuatu di saku celananya. Akhirnya, ia berhasil mengeluarkan sebuah kotak pil. Alisnya terasa jauh lebih rileks setelah meminum obat di dalamnya. Tanpa banyak pertimbangan, Yi Chen menggertakkan giginya dan menghampirinya untuk menggendongnya di punggungnya. Yuyu terkejut. "Kamu, diam, lebih penting menjaga kekuatanmu." Yi Chen melihat sekelilingnya dengan waspada saat mengatakan itu. Yuyu merogoh ponselnya untuk menerangi jalan. Ia memejamkan mata dan setiap pintu darurat rumah hantu ini muncul dengan jelas di benaknya. Ia berkata perlahan, "Aku tahu jalannya. Jalan lurus sampai kau mencapai ujung koridor ini sebelum belok kiri." "Kau yakin?" Yi Chen sedikit ragu. "Percaya saya." "Baiklah, aku percaya padamu." Dengan dia di punggungnya, dia mengikuti arahannya dan berlari menuju pintu darurat. Indra penglihatan Yuyu tajam. Meskipun berada di kegelapan, ia dapat dengan jelas menentukan rute tercepat menuju pintu keluar hanya dengan mengandalkan cahaya redup. Yi Chen menggendongnya dan berlari cepat. Di antara anak-anak seusianya, bahkan remaja sekalipun, kekuatan fisik dan daya tahannya sungguh luar biasa. Dalam lari cepatnya, kakinya yang lincah dan gesit dengan cepat membawa mereka keluar dari rumah hantu. 442 Pembunuhan 5. Yi Chen menggendongnya dan berlari cepat. Di antara anak-anak seusianya, bahkan remaja, kekuatan fisik dan daya tahannya sungguh luar biasa. Dalam lari cepatnya, kakinya yang lincah dan gesit dengan cepat membawa mereka keluar dari rumah hantu. Kerumunan juga riuh di luar wahana horor. Di tengah kekacauan itu, ia melihat sekilas pria yang mengejar mereka berlalu lalang di antara kerumunan. Terkejut, ia segera berlari ke arah yang berlawanan. Pria itu mengamati kerumunan dan akhirnya melihat si kembar. Ia pun bergegas mengikuti mereka. Yun Tianyu segera tersadar dan berusaha turun dari punggung adiknya. Yi Chen kecil, yang sedang memegang tangan adiknya,
melihat biang lala berputar tak jauh dari mereka dan mendapat ide. Ayo pergi. Di depan biang lala, ada dua antrean panjang. Yi Chen kecil, dengan dua tiket VIP-nya, dengan mulus melewati jalur VIP bersama Yuyu. Bersama-sama, mereka menaiki wahana. Kincir ria itu perlahan naik bersama dua orang di dalam kabin. Si kembar yang lebih tua dengan hati-hati mengintip kerumunan di bawah melalui kaca jendela. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dengan mudah melihat pria yang sedang mencari mereka di biang lala dengan kepala terangkat. Ia terkejut. Pria ini tidak sederhana. Dia mampu mengimbangi mereka dalam lingkungan yang penuh gejolak seperti itu. Apakah kemampuan pelacakannya sebagus itu? Berbeda dengan raut panik di wajah kakaknya, Yuyu duduk dengan tenang di kursinya. Ia sudah menghubungi Li Hanlin dan memerintahkan tim keamanan untuk mengamankan area di sekitar biang lala dalam 5 menit ke depan. Begitu dia meletakkan teleponnya, dia duduk di sudut dengan ekspresi datar di wajahnya. Yi Chen berbalik dan melihat wajah saudaranya pucat pasi. Ia memperkirakan bahwa pengejaran yang intens dan menegangkan sebelumnya telah melelahkan saudaranya, meskipun mungkin juga karena ia belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti itu sebelumnya. Karena itu, karena berpikir bahwa semua ini mungkin terlalu berat untuk ditanggung saudaranya, ia berjalan mendekat dan dengan lembut memegang bahunya. Jangan takut, aku di sini untuk melindungimu. Sementara dia melakukan hal ini, dia juga merasa khawatir kalau saudaranya tidak akan menerimanya. Kau, melindungiku. Yuyu mengangkat matanya untuk menatapnya dan dengan cekatan menghindari sentuhannya. Ia tampak tak tergerak oleh keinginan adiknya untuk mendekatinya dan justru menjaga jarak. Rasanya begitu asing. Tangan Little Yi Chen yang melayang di udara perlahan mengepal sebelum dia menariknya dengan malu-malu. Dia masih bisa merasakan kehangatan kakaknya di punggung dan ujung jarinya. Rasanya begitu nyata dan hangat. Saat memikirkannya, ia memegang pergelangan tangannya. Saudara ini ternyata lebih sulit didekati daripada yang kubayangkan. Bagaimana kamu akan melindungiku? Yuyu tak kuasa menahan diri untuk meragukan kemampuan anak di hadapannya ini. Ia ragu apakah anak semuda dan selema ini mampu melindunginya. Aku lebih kuat dan lebih tinggi darimu. Aku pasti bisa melindungimu, tegas Yi Chen dengan keras kepala. Yuyu menatapnya dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Ada jejak keterasingan di wajahnya, yang jelas menunjukkan penolakannya terhadap saudara ini. Dia yang saat itu sedang duduk harus mengangkat kepalanya untuk melihat saudaranya yang berdiri tegak di hadapannya. Yi Chen kecil ingin sekali membuktikan kepada adik laki-lakinya bahwa ia memiliki kemampuan untuk melindunginya, tetapi kedengarannya salah ketika kata-kata itu sampai ke telinga Yuyu. Apakah anak ini menertawakannya? Apa kau menyombongkan diri kalau kau lebih tinggi dariku sekarang? 443 menebus kekurangan kecerdasan dengan tinggi badan. Apa kau menyombongkan diri kalau kau lebih tinggi dariku sekarang? Aku tidak. Apakah kau menggunakan tinggi badanmu untuk menutupi kurangnya kecerdasanmu? Yuyu mencibir. Kakaknya terkejut mendengar kata-katanya dan buru-buru menjelaskan, aku tidak menertawakan tinggi badanmu yang pendek. Jangan salah paham, ya. Lagi pula, aku tidak bodoh. Kamu nggak bodoh, kan? Si kembar yang lebih muda mendengus. Kalau begitu, beritahu aku jawaban dari 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Berikan aku jawabannya dalam 5 detik. Si kembar yang lebih tua tak punya waktu untuk protes dan langsung menghitung dengan cepat menggunakan seluruh jari di tangannya yang berdaging. Ia tampak sangat serius seiring waktu terus berjalan. Waktunya habis, apa jawabannya? 20. Kepalanya pusing karena susah payah mencari totalnya. Dia benci matematika. Ini 21. Bodoh. Jangan panggil aku bodoh. Kakaknya cemberut karena rasa kesalnya karena kepercayaan dirinya hancur total. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi saudaranya, namun kata-kata saudaranya kepadanya sangat beracun, dan tampaknya dia tidak membalas kasih sayangnya. Meskipun begitu, dia sangat menyukai saudaranya ini. Berbeda dengan sikapnya yang angkuh dan acuh tak acuh terhadap orang lain, ia menjadi seperti orang bodoh yang malang ketika berhadapan dengan saudara kembarnya ini. Ia tak pernah perlu memanjakan siapapun, tetapi tatapannya akan melembut setiap kali menatap Yuyu. Ia cemas dan gelisah untuk berkomunikasi dengan baik dengannya. Ini salahmu, aku terpisah dari ibuku, aku tidak mau diganggu olehmu. Khawatir terhadap ibunya, yang telah terpisah darinya dalam kekacauan itu,
Yuyu dengan kesal memutuskan untuk mengabaikan saudara kembarnya yang lebih tua. Maaf, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kalau dia ibumu. Dia juga ibumu, apa kau tidak tahu? Yuyu menyipitkan mata dingin padanya. Bibir tipisnya tanpa ragu berkata, Mu Yichen, ingatlah ini, dia ibu kandungmu. Dia, apakah ibuku yang sebenarnya? Yichen kecil tercengang. Dia sudah menerima bahwa Yun Tianyu adalah saudara kandungnya karena tidak ada yang bisa menyembunyikan hubungan kekerabatan mereka satu sama lain. Bagaimana mungkin dua orang di dunia ini terlihat begitu mirip jika mereka tidak memiliki hubungan darah? Astaga, mereka tampak hampir identik. Darah lebih kental daripada air. Dia bahkan berbagi telepati dengan saudaranya ini. Hal itu sudah terjadi selama yang dapat diingatnya. Ia sering dihantui mimpi yang sama. Dalam semua mimpi itu, seorang anak dengan wajah seperti dirinya akan berjalan di depannya sementara ia berlari mengejarnya. Itu adalah jalan yang tak berujung, dan sekeras apapun ia berusaha, ia tidak pernah berhasil mengejar anak laki-laki di depannya. Lambat laun, seiring bertambahnya usia, ia akan merasakan palpitasi yang tak terduga, bahkan terkadang sakit hati. Terkadang, napasnya tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan ia pingsan tanpa peringatan. Para dokter spesialis tidak berdaya menghadapi kondisinya. Mereka melakukan serangkaian tes dan menyatakannya sehat. Ia tidak memiliki penyakit yang nyata maupun tersembunyi. Tidak ada petunjuk sama sekali. Akan tetapi, gejalanya tidak kunjung reda dan sering kali muncul secara tiba-tiba. Semakin tua usianya, semakin selaras pula jiwanya dengan jiwa anak dalam mimpinya, dan ia pun merasakan emosi yang sama, entah itu kegembiraan, kesedihan, atau bahkan kesakitan, terhadap anak dalam mimpinya. Perlahan-lahan, dia mulai menerima hal ini sebagai belenggu kekerabatan. Oleh karena itu, saat pertama kali melihat Yun Tianyu, ia tidak meragukan peran Yun Tianyu dalam hidupnya. Ia tahu betul bahwa Yun Tianyu adalah saudaranya. 444 Mu Yichen, dia juga ibumu. Oleh karena itu, saat pertama kali melihat Yun Tianyu, ia tidak meragukan peran Yun Tianyu dalam hidupnya. Ia tahu betul bahwa Yun Tianyu adalah saudaranya. Salah satu alasannya adalah perasaan yang diberikan anak laki-laki itu mirip dengan anak dalam mimpinya. Akan tetapi, meskipun mengetahui hal ini secara intuitif tentang saudaranya, dia tidak pernah tahu bahwa ibu kandungnya adalah Yun Cixi. Dia hanya berasumsi bahwa dia adalah ibu angkat saudaranya. Dia menduga saudaranya tidak mengetahui identitasnya. Oleh karena itu, dia sungguh terkejut mendengar hal itu darinya. Aku sudah punya ibu. Dia mengingatkan Yuyu tentang hal itu. Kak, ibuku juga ibumu. Mu Yichen, aku hanya punya satu ibu. Yuyu mengerutkan kening, jelas kesal dengan kata-katanya yang lancang. Meskipun ia menduga Mu Yaze kemungkinan besar tidak pernah memberitahu putranya tentang ibu kandungnya, ia tetap tidak senang karena saudara kembarnya begitu saja menerima Mu Wanru sebagai ibunya. Aku tahu. Dia pasti ibu angkatmu. Aku lihat dia memperlakukanmu dengan sangat baik, Ada pepatah yang mengatakan itu. Yichen kecil mencari kata-kata itu dengan susah payah, lalu akhirnya menepuk dahinya. Oh, ya, aku ingat sekarang. Itu, perlakukan seperti anak sendiri. Sisi mata Yuyu berkedut tajam saat dia berteriak, seberapa bodohnya kau. Diam. Petik 2. Kamu galak banget. Yichen kesal sekarang. Bisakah kamu tidak galak begitu padaku? Apapun yang terjadi, aku tetap saudaramu. Karena kamu tidak mengakui ibu kandungmu, bagaimana mungkin aku mengakuinya padamu? Yuyu benar-benar terganggu dengan ketidakpahaman saudaranya. Dia memutuskan untuk mengabaikan saudara kembarnya yang tidak bisa diajak bicara jujur. Baiklah, jangan marah. Si kembar yang lebih tua dengan malu-malu mencoba membujuknya agar tidak lagi murung. Sekarang bukan waktunya berdebat, aku akan mencari ibumu nanti. Si kembar yang lebih muda mengerutkan kening ketika mendengar hal itu tetapi tidak membantahnya. Siapa namamu? Yuyu mengangkat kepalanya, matanya berkilat penuh pertimbangan sebelum akhirnya berkata, meskipun dengan enggan, Yun Tianyu. Yun Tianyu, bagaimana kamu menulisnya? Tiba-tiba, si kembar yang lebih tua mengulurkan tangan dan mencongkel telapak tangan si kembar yang lebih muda. Hal ini membuat Yuyu terkejut, dan dia berjuang untuk melepaskan diri, tetapi cengkeraman Yichen padanya benar-benar seperti catok. Saking asyiknya mempelajari cara penulisan nama kakaknya,
sang kakak entah bagaimana tidak menyadari kekesalan di mata Yuyu. Dengan beberapa usapan di telapak tangan kakaknya menggunakan jari telunjuk, ia bertanya dengan mata berbinar dan jernih, "Beginikah caramu menulis kata, Yun?" Bagaimana dengan Tian?" Si kembar yang lebih tua terus mencoret-coret di telapak tangannya. "Begini cara penulisannya." Si kembar yang lebih muda mulai kehilangan kesabaran. Kenapa orang ini begitu bodoh? Dia tidak tahu huruf Mandarin. Untuk kata terakhir, si kembar yang lebih tua menulis "kamu" satu di telapak tangannya dan bertanya dengan cemberut, "Apakah ini, kamu, dalam namamu?" Yun Tianyu mengerutkan alisnya dan menjawab dengan tidak senang, "Itu, kamu, di, Baoyou, 2. Bagaimana kamu menulisnya?" Marah tak terucap, si kembar yang lebih muda meludah dengan dingin, "Bodoh. Jangan bicara padaku lagi." IQ-nya menurun saat bersama kakak laki-lakinya. Akhirnya, Little Yi Chen mengeluarkan ponselnya untuk mencari sendiri kata itu. Yuyu melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Sambil mengerutkan kening, ia meraih pergelangan tangan kakaknya dan bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan jam tangan ini?" "Ini hadiah ulang tahun dari ayahku," jawab si kembar yang lebih tua. Melihat jam tangan yang sama di pergelangan tangan adiknya, ia bertanya dengan penasaran, "Siapa yang memberimu jam tanganmu?" "Ini dari ibuku, ini juga hadiah ulang tahun." Satu karakter Mandarin di sini, yang memiliki pinyin, "kamu," berarti, yang lain, bukan, "kamu," yang muncul dalam nama Yun Tianyu. 2. Baoyou, berarti, berkah, dalam bahasa Cina. 445 Pegang aku dan jangan lepaskan. "Ini dari ibuku, ini juga hadiah ulang tahun." Sebuah pikiran terlintas di benak Yuyu, dan ia bertanya, "Apakah fungsi GPS dan Bluetooth di jam tanganmu aktif?" "Mereka memang begitu. Nonaktifkan mereka," perintahnya segera. "Ada apa? Jangan banyak bertanya. Matikan saja." Setelah berkata demikian, ia pun menonaktifkan fungsi Bluetooth dan GPS di jam tangannya. Yi Chen tidak dapat mengerti mengapa dia mengeluarkan permintaan seperti itu tetapi tetap mengikutinya. Sejak awal, Yuyu merasakan ada yang tidak beres dengan ini. Hal yang tidak biasa lainnya adalah, satu putaran biang lala yang seharusnya hanya memakan waktu 5 menit, namun tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti meski berputar lebih dari 10 menit. Itu masih berlangsung sampai sekarang. Apakah terjadi kerusakan? Secercah rasa gelisah muncul di hatinya. Ia yakin kerusakan kecil pada biang lala itu tidak akan membuatnya tetap menyala dalam waktu lama. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia memegang pintu itu untuk menopang tubuhnya sambil memandang keluar dan ke arah kerumunan di bawah. Tiba-tiba, mesinnya terguncang hebat, dan kapsulnya pun bergetar hebat untuk beberapa saat. Begitu saja, mesinnya berhenti beroperasi. Karena kerusakan mendadak pada biang lala, semua mekanisme keselamatan dilepaskan, dan pintu kapsul terbuka secara otomatis. Tubuh Yuyu bergoyang mengikuti getaran kapsul. Kehilangan pijakan, ia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pintu. Namun, dia tidak menyangka pintu akan terdorong terbuka oleh cengkeramannya. Pada saat ini, dia menyandarkan seluruh berat tubuhnya pada pintu. Maka, ketika kunci pengamannya dilepas, pintu pun terbuka dan tubuhnya terguling ke arah pintu yang terbuka. Yuyu tercengang. Kapsul yang mereka tumpangi saat ini berada di titik tertinggi biang lala. Mereka berada beberapa meter di atas tanah. Angin kencang menyapu rambutnya hingga berantakan. Saat itu, pintu tidak lagi mampu menopang berat badannya dan ia terus terpeleset ke depan. Wajahnya berubah pucat pasi. Kecelakaan itu terjadi terlalu cepat, dan sebelum ia sempat bereaksi, tubuhnya sudah setengah tergantung di luar. "Kamu!" Dia hampir terjatuh ketika Yi Chen menjatuhkan diri dan dengan putus asa memegang lengannya. Tubuhnya tergantung di luar kapsul dan kakinya menjuntai di udara. Satu tangannya mencengkeram tepi kapsul dengan kuat, sementara tangan lainnya digenggam erat oleh Yi Chen. Secepat apapun gerakannya, Yi Chen tetap terseret sejauh setengah meter oleh Yuyu yang tergantung tak tentu arah di udara. Yun Tianyu mengangkat pandangannya dan mendapati wajah Yi Chen yang memerah karena terlalu memaksakan diri. Urat-urat di lengannya perlahan muncul, dan butiran keringat dingin menetes dari dahi hingga pipinya. Dia kagum dengan kekuatan lengan Yi Chen, dia hanya memegang satu lengan, tetapi dia sanggup menopang berat seluruh tubuh Yi Chen. Yi Chen mencengkeram tangannya erat-erat. Sayangnya, kapsul yang melayang di udara itu terus berayun.
Ia harus menahan seluruh berat Yun Tianyu sambil berusaha mempertahankan pusat gravitasinya. Mesinnya berhenti berfungsi karena mekanisme yang rusak atau hal lainnya. Tubuh Yi Chen perlahan-lahan meluncur keluar. Menyadari mereka akan segera keluar dari kapsul, ia menggertakkan giginya dan meraih tepi jendela. Ia hampir tidak berhasil menstabilkan situasi mereka dengan ini. Lengan Yuyu diregangkan semaksimal mungkin oleh cengkeraman erat saudara kembarnya yang lebih tua. Rasa sakit yang hebat akibat robekan jaringan otot langsung membasahi punggungnya dengan keringat dingin. Yi Chen tidak lebih baik. Salah satu lengannya harus menopang seluruh berat badan saudara kembarnya, jika bukan karena latihannya, saat ini, lengannya pasti akan terkilir. Pegang aku dan jangan lepaskan. 446 terjebak di udara. Pegang aku dan jangan lepaskan. Yi Chen berhasil mengucapkan kata-kata ini dari mulutnya. Yun Tianyu membalas genggaman tangannya dan merasakan getaran yang hebat dan konstan di pergelangan tangannya. Saat ia menatap wajah mungil adiknya yang kini bermandikan keringat dingin, hatinya langsung sakit. Dia menggertakkan giginya saat mencoba mencari cara untuk naik kembali ke kapsul. Dia tahu Yi Chen tidak bisa bertahan lama. Sayangnya, kapsul yang tergantung bebas itu miring ke samping, tidak lagi stabil. Ia bisa merasakannya bergoyang hanya dengan sedikit gerakan. Setelah beberapa kali mencoba, ia menyerah. Untuk saat ini, ia segera menenangkan diri sambil mencoba mencari cara agar mereka bisa keluar dari situasi berbahaya itu. Butir-butir keringat yang mengotori wajahnya jatuh dan terbawa angin kencang ke angkasa luas saat ia berpacu dengan waktu untuk menemukan solusi atas dilema berbahaya mereka. Ia memang agak gugup dan takut. Ia menimbang-nimbang konsekuensinya dalam benaknya, ada batas kemampuan seorang anak. Meskipun Yi Chen enggan melepaskannya, tekanan berkepanjangan pada lengannya akibat beban beratnya dapat menyebabkannya kram, terkilir, atau bahkan patah tulang. Keduanya akhirnya jatuh karena Yi Chen kehilangan kendali atas lengannya. Yi Chen, yang tenaganya hampir terkuras karena berpegangan pada saudaranya, menggertakkan giginya sambil menguatkan diri agar tidak roboh. Setelah mengerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk memeluk erat sang adik, ia tak punya tenaga lagi untuk memikirkan hal lain. Situasi pun berubah menjadi kebuntuan. Yun Sishi meraba-raba di sekitar rumah hantu untuk beberapa waktu setelah terpisah dari kedua anak laki-laki kecil itu. Mungkin karena ada hal lain yang benar-benar membuatnya stres, tetapi meskipun sendirian di rumah hantu yang gelap itu, rasa takutnya terhadap alat peraga yang menakutkan itu kini benar-benar hilang. Oleh karena itu, ketika dia dengan ceroboh jatuh ke tanah dan secara tidak sengaja menyentuh mayat palsu yang sedang membusuk, dia tidak merasa takut sama sekali. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana keadaan kedua anaknya. Apakah terjadi sesuatu pada mereka? Dia khawatir sampai hampir putus asa. Ia hanya mengandalkan indera arahnya yang lemah dan akhirnya menemukan halte darurat dengan susah payah. Namun, tidak ada staf yang berjaga di sana. Untungnya, ada peta darurat di atas meja. Ia meraih peta itu, seolah-olah telah menemukan harta karun yang berharga, dan merujuk pada rute pelarian yang tertera di sana. Ketika akhirnya keluar dari rumah hantu itu, ia menyadari sekelilingnya kacau balau, teriakan minta tolong terdengar dari waktu ke waktu. Dengan suara gemetar karena cemas, dia berusaha mencari jejak kedua anak laki-laki itu di tengah kerumunan. Maaf, apakah Anda melihat dua anak berusia 6 tahun? Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda melihat dua anak? Banyak orang yang menatapnya dengan acuh tak acuh. Saat ia sedang sangat tertekan, ia mendengar seseorang berbicara di antara kerumunan. Ayo kita lihat, biang lalanya rusak, dan dua anak terjebak di sana. Begitu mendengar hal itu, dia bergegas menerobos kerumunan tanpa peduli, mencengkeram keras si pembicara, dan bertanya dengan panik, apakah kamu baru saja mengatakan ada dua anak yang terjebak di biang lala? Ya, seperti apa rupa mereka? Aku tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Aku hanya tahu kalau mereka berdua anak-anak. Setelah orang itu berkata demikian, dia berlari kencang ke arah biang lala. Wahana bermain itu tak jauh dari rumah hantu, jadi ia segera tiba di lokasinya. Li Hanlin juga kebetulan tiba saat itu bersama beberapa petugas keamanan. Para petugas keamanan yang terlatih dengan cermat menutup biang lala. Yun Tianyu tahu betul bahwa ia sedang diikuti oleh orang bersenjata tak dikenal, yang tampaknya berniat membunuhnya. Karena itu, petugas tersebut sangat waspada, dan terlepas dari identitas seseorang, bahkan jika itu anak-anak,
ia memerintahkan para penjaga untuk mencegah mereka mendekati biang lala. 447 tergantung pada benang yang genting. Oleh karena itu, agen tersebut berada dalam kondisi waspada tinggi, dan terlepas dari identitas seseorang, bahkan jika itu seorang anak, ia memerintahkan para penjaga untuk mencegah mereka mendekati biang lala. Ketika Yun Cixi bergegas menghampiri, ia pun diusir oleh para penjaga. Karena agak linglung, ia terus-menerus didorong dan diperingatkan oleh mereka. Saat didorong, ia mendongak dan segera melihat dua anak di tepi kapsul. Penglihatannya mungkin kurang sempurna, tetapi ia tetap mudah mengenali anak-anak itu dari warna pakaian mereka. Ia langsung mengenali anak yang tergantung di luar kapsul itu sebagai Yuyu. Kamu, dia menangis dan meronta lagi. Kedua orang di atas sana adalah anak-anakku. Mereka dalam bahaya. Aku tidak bisa pergi, aku tidak bisa pergi. Akan tetapi, para penjaga keamanan mengabaikan penjelasannya, karena Li Hanlin telah secara khusus menginstruksikan mereka untuk menolak semua orang masuk. Ia memohon dengan air mata menggenang di matanya. Saya tidak tahu siapa yang memberi perintah, tapi tolong pahamilah bahwa saya ibu mereka. Tolong beritahu orang yang bertanggung jawab atas nama saya untuk mengizinkan saya masuk. Kedua penjaga keamanan itu saling memandang, akhirnya, rasa iba muncul di hati mereka. Mereka menganggap wanita itu tidak berbahaya, tetapi mereka tidak berani lengah, jadi mereka mengirim seseorang untuk melaporkannya. Li Hanlin datang tak lama kemudian, dan ketika melihatnya, ia langsung menyapa. Nyonya Yun, Anda di sini. Tuan Li, kenapa Anda di sini? Ia tertegun sejenak, tetapi ia tak bisa memikirkan hal lain. Yuyu ada di sana. Kedua anak saya ada di sana, apa yang harus saya lakukan? Jangan panik. Aku sudah menugaskan seseorang untuk memikirkan rencana. Lalu ia mengangkat walkie-talkie-nya. Kapan tepatnya tim penyelamat akan datang? Tuan Li, kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk memikirkan cara menyelamatkan anak-anak itu. Jawab orang itu melalui walkie-talkie. Sialan, umpatnya sambil menggertakkan gigi. Seorang pekerja baru saja melaporkan kepadanya bahwa kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh mesin yang bermasalah, melainkan kesalahan manusia. Kesalahan manusia. Ini berarti kerusakan tersebut bukan kecelakaan, melainkan sudah direncanakan. Ia mengirim beberapa stafnya untuk memeriksa rekaman CCTV. Namun, sebelum biang lala tersebut rusak, kabel CCTV telah dipotong oleh seseorang, sehingga semua rekaman CCTV pada saat itu hilang. Dia tidak dapat memikirkan hal lain saat ini dan hanya bisa menunggu bala bantuan tiba. Meskipun masalahnya telah diperbaiki, anak-anak masih dalam bahaya, keselamatan mereka diutamakan, jadi mesin tidak dapat dihidupkan. Yun Cixi berdiri gemetar di dasar biang lala sambil menatap ngeri kapsul yang tergantung di titik tertinggi. Karena miring ke satu sisi, kapsul itu tampak hampir jatuh sementara tubuh Yuyu tergantung di luarnya. Ia tidak tahu berapa lama Yuyu bisa bertahan. Saat angin kencang mengamuk di sekitar kapsul yang tergantung itu, jantungnya berdebar kencang, karena ia teringat betapa lemah dan rapuhnya tubuh putranya. Tangannya terkepal di depan mulut karena cemas, dan air mata mengalir deras di wajahnya. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi saat ini, ia tak berdaya. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah menonton. Seluruh tubuhnya dibanjiri rasa tak berdaya dan ketakutan. Kalau saja dia bisa, dia tanpa ragu akan menukar nyawanya demi keselamatan anak-anaknya. Yi Chen dan Yuyu telah terdampar di kapsul selama lebih dari 10 menit. Mereka hampir kehabisan tenaga fisik. Hal ini terutama berlaku untuk Yi Chen, pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Meskipun demikian, dengan raut wajah penuh tekad dan fokus, satu tangannya berpegangan erat pada pegangan pengaman di dalam kapsul dan tangan lainnya memegang erat lengan Yuyu. 448 Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Meskipun demikian, dengan ekspresi penuh tekad dan fokus di wajahnya, satu tangannya berpegangan pada pegangan pengaman di dalam kapsul dan tangan lainnya memegang lengan Yuyu dengan erat. Yi Chen berpegangan erat pada nyawanya di kedua ujungnya. Tanpa sadar, ia menggigit bibir bawahnya dengan keras karena usahanya, dan ini menyebabkan bercak darah merembes dari salah satu sudut mulutnya. Yuyu mencoba meraih pintu kabin dengan tangannya yang lain, tetapi jaraknya jauh dari jangkauannya, jadi dia akhirnya menyerah. Waktu terus berjalan. Kekuatan fisik Yi Chen sudah hampir habis. Dia berusaha keras untuk tetap membuka matanya,
dan bahkan ketika butiran keringat menetes dan menyengatnya, dia tidak berani berkedip. Sambil menatap adiknya, ia perlahan membuka mulutnya. Yuyu, aku khawatir aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tahu batas kekuatannya. 10 menit adalah waktu maksimal yang bisa ia tahan. Sudah dianggap suatu mukjizat jika seorang anak seperti dia mampu bertahan lama, sementara orang dewasa pun tidak mungkin mampu bertahan sejauh ini. Dia tahu betul bahwa, jika hal ini terus berlanjut, lengannya akan kehilangan rasa dan mungkin terkilir atau bahkan patah. Yuyu tampak sangat tenang, namun terasa menakutkan. Ia juga menyadari betapa beratnya bertahan selama ini dan bahwa kakak laki-lakinya telah berusaha sekuat tenaga menyelamatkannya tanpa memikirkan keselamatannya sendiri. Kini, sang kakak telah mencapai batas kemampuannya. Dia ingin membuka mulut untuk memberitahunya, jika kamu tidak sanggup bertahan lagi, maka lepaskan saja. Setidaknya satu dari mereka akan selamat. Ia juga ingin mengatakan kepadanya, jika aku tidak dapat menyelamatkan hidupku kali ini, tolong bantu aku merawat ibuku. Akan tetapi, sebelum ia dapat mengatakan semua itu, saudara kembarnya dengan tenang berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu. Terkejut, adiknya mendongak. Matanya perlahan kehilangan fokus saat ia menatap kosong ke arah adiknya. Dengan penglihatannya yang kabur dan tumpang tindih, Little Yi Chen memperlihatkan ekspresi penuh kasih sayang dan lembut yang langka, sangat berbeda dengan kepribadiannya yang biasanya menyendiri. Saat ia menyatakan dengan tenang, aku saudaramu, aku akan melindungimu. Hati Yuyu bergetar mendengar kata-kata mengejutkan dari saudaranya. Dengan kata-kata yang sederhana, tanpa basa-basi, dan disertai nada damai, saudaranya mengungkapkan perasaannya yang tulus kepadanya. Bibirnya yang tenang dan diam pun melengkung membentuk senyum yang lembut. Jika kakak laki-lakinya saja tidak mau menyerah padanya, maka lebih lagi ia tidak boleh menyerah. Dia tidak akan menyerah bahkan jika itu berarti perjuangan ini menjadi usaha yang sia-sia. Ia memejamkan mata dan mencoba membayangkan bagian dalam kabin. Dengan gambaran kasar di benaknya, ia berkata, aku punya rencana. Sambil mengerutkan kening, Yi Chen cepat bertanya, apa rencananya? Seharusnya ada sabuk pengaman di kursi belakangmu. Kamu bisa melihatnya. Si kembar yang lebih tua menoleh ke belakang dan, melihat ikat pinggang itu, mengangguk. Aku melihatnya. Benda ini bisa menahan beban sekitar 200 kg. Bisakah kamu meraihnya? Biar aku coba. Jangan dulu. Jelasnya, bahumu mudah terkilir jika kamu memaksakan kedua hal itu secara bersamaan. Terkejut, saudaranya hanya bisa bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku bisa memegang lenganmu dengan kedua tanganku, itu akan meringankan bebannya. Dengan lengan itu, kau bisa dengan hati-hati meraih sabuk pengaman lalu menggunakannya untuk menarikku. Ia berhenti sejenak setelah mengatakan itu, lalu cepat-cepat menambahkan, kau pasti akan terkilir lenganmu. Baiklah, kau pegang erat-erat lenganku sekarang. Yi Chen tampak tidak menyadari pernyataan terakhirnya dan hanya berusaha keras mengaitkan pagar pengaman itu. Sambil sedikit membungkukkan badan, ia memastikan adik kembarnya bisa berpegangan pada lengannya. 449 saudaraku, aku percaya padamu. Baiklah, pegang erat-erat lenganku sekarang. Yi Chen tampak tidak menyadari pernyataan terakhirnya dan hanya berusaha mengaitkan pagar pengaman itu. Sambil sedikit membungkukkan badan, ia memastikan adik kembarnya bisa berpegangan pada lengannya. Tindakan berani mereka menimbulkan kegemparan di kalangan petugas keamanan yang menonton dari bawah. Mereka terlatih secara profesional, jadi mereka tahu betul batas kemampuan tubuh manusia. Mereka tahu bahwa ini adalah tindakan berbahaya bagi Little Yi Chen. Yun Cixi menyaksikan adegan ini dengan jantung berdebar kencang. Denyut nadinya juga semakin cepat karena ketakutan yang luar biasa. Yuyu segera meraih lengan saudaranya. Kekuatan lengannya jelas lebih rendah daripada saudaranya, tetapi dalam situasi berbahaya ini, ia secara mengejutkan menemukan dorongan untuk berjuang demi bertahan hidup. Sambil mengatupkan bibirnya, ia memegang erat lengan kakaknya. Aku pegang erat-erat. Kau yakin? Yi Chen khawatir. Lagi pula, dia tidak ingin adiknya jatuh begitu dia melepaskannya. Pergi dan ambil ikat pinggang itu. Baiklah, hati-hati, oke, katakan padaku kalau kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sambil berbicara, dia meraih sabuk pengaman. Ia gagal beberapa kali, tetapi ia tidak menyerah. Sadar akan waktu,
serta betapa berharganya setiap menit dan detik bagi kelangsungan hidup saudaranya, ia menggandakan usahanya. Akhirnya, dengan kesulitan yang hampir tak tertahankan, ia berhasil meraih sabuk pengaman itu. Ia melilitkan sabuk itu di pergelangan tangannya beberapa kali untuk memastikannya melekat erat. Sambil menoleh ke arah adiknya, ia berkata, "Aku sudah memegang sabuknya. Sekarang aku akan menarikmu ke atas, pastikan kamu memegang erat-erat di lenganku." Setengah ketukan kemudian, Yuyu berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tahu kamu bisa melakukannya, aku percaya padamu." "Bagus." Si kecil Yi Chen tersenyum tipis dan mulai melemparkannya ke atas dengan sekuat tenaga. Sambil mengatupkan bibirnya erat-erat, dia mengumpulkan sisa tenaganya dan sambil mendengus, segera mengangkat Yuyu ke dalam kabin. Terdengar suara retakan. Sikunya terkilir karena usaha terakhirnya. Sendi pergelangan tangan kiri Yuyu juga patah akibat hentakan kuat yang tiba-tiba itu. Kedua bocah lelaki itu berguling ke dalam kabin, sementara si bungsu segera meraih sabuk pengaman lain dan mengikatkannya di pinggangnya untuk menjaga keseimbangan. Terdengar ledakan sorak-sorai yang hebat dari bawah. Yun Sishi berdiri terpaku di tempat dan menatap pemandangan yang tak dapat dipercaya ini dengan mata terbelalak. Kedua makhluk kecil itu berhasil menyelamatkan diri. Ya Tuhan, ini keajaiban. Baru setelah Yi Chen kecil menutup dan mengunci pintu kabin, ia percaya bahwa keajaiban benar-benar baru saja terjadi. Penuh emosi dan air mata, tubuhnya terkulai lemah di tanah. Ketegangannya mereda, tetapi hatinya belum sepenuhnya tenang saat ia berlutut di lantai. Di dalam kabin, kedua bocah lelaki itu duduk saling memandang. Yun Tianyu bercucuran keringat sambil memegangi pergelangan tangannya yang terkilir. Ia melihat siku adiknya dan menyadari bahwa sikunya patah dan tidak sejajar. Pada saat itu, hatinya penuh dengan kekacauan. Kakak laki-lakinya tampak sangat kesakitan karena sikunya yang tidak sejajar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda itu. Sebaliknya, ia lebih memperhatikannya sambil bertanya dengan tenang, "Bagaimana pergelangan tanganmu?" Sepertinya terkilir. Si kembar yang lebih muda memiliki toleransi rasa sakit yang lebih rendah, tetapi ia cukup tabah untuk menahan rasa sakit itu. Meskipun bermandikan keringat dingin, ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit. Setelah terdiam beberapa saat, ia menunjukkan kekhawatirannya atas cedera saudara kembarnya yang lebih tua. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanyanya lembut, nadanya tidak lagi terdengar acuh tak acuh, dan asing, seperti sebelumnya. 450 kebenaran dalam kesulitan. "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanyanya lembut, nadanya tidak lagi terdengar acuh tak acuh, dan asing, seperti sebelumnya. Yi Chen terpukau oleh perubahan sikapnya. Meskipun hal ini tak terlihat dari ekspresinya, suaranya yang bergetar menunjukkannya. "Tidak, aku baik-baik saja." "Sikumu terkilir. Seharusnya sakit, kan? Seharusnya itu sangat menyakitkan, sebenarnya. Dia sudah bertahan begitu lama, jadi sarafnya seharusnya sudah mati rasa sekarang. Selain itu, sikunya terkilir." Kakaknya segera meyakinkannya. "Jangan khawatirkan aku sudah terbiasa. Ini sudah biasa selama masa pelatihanku. Dunia anak-anak itu sederhana. Mungkin, dulu, ia menyimpan dendam terhadap kakak laki-laki dan ayahnya, takut membayangkan mereka menyerbu surga kecil yang telah ia bangun dengan hati-hati untuk dirinya dan ibunya, lalu merenggut cinta mereka. Namun, di balik musibah ini, dia melihat betapa besar rasa cinta kakak kembarnya kepadanya. Dia tidak kejam atau berdarah dingin. Terlebih lagi, dengan belenggu yang mengikat mereka, dia hampir bisa merasakan sakit di hatinya saat dia melihat lengan saudara kembarnya yang terluka. Ia menelepon agennya. Setelah diberi sinyal untuk menyalakan kembali biang lala, Li Hanlin menginstruksikan stasiun kontrol untuk mengaktifkan wahana melalui walkie-talkie-nya. Kincir ria itu perlahan mulai beroperasi. Kedua bocah lelaki itu duduk berhadapan di sisi yang berlawanan. Mereka terlihat malu-malu, rambut mereka acak-acakan dan wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Dengan pipi memerah, mereka saling berpandangan, dan seolah ada empati tersirat di antara mereka. Keduanya tersenyum manis. "Kau lebih kuat dari yang kukira." Yun Tianyu mengucapkan pujian yang langka. Dia hampir tidak memuji siapapun sejak awal. Namun, untuk kesempatan ini, dia bersungguh-sungguh dengan hatinya. Kalau bukan karena fisik kuat Yi Chen yang telah membawa mereka sejauh ini, ia tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan menimpanya.
Tersipu mendengar pujian itu, si kembar yang lebih tua membuka mulutnya beberapa kali, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Dia jelas-jelas pemalu. Biang lala itu perlahan turun ke tanah, dan dengan para pengunjung mengalir keluar dari kabin satu demi satu, para penjaga keamanan sibuk membubarkan mereka. Saat Yuyu dan Yi Chen berjalan keluar sambil memegang tangan mereka, Yun Sishi menerobos barikade manusia dan bergegas menghampiri keduanya. Yi Chen kecil melihatnya berlari ke arah mereka dan dapat merasakan gelombang kehangatan mengalir ke dalam hatinya. Menatap wanita ini setelah perjuangan hidup dan matinya, ia masih belum mampu menemukan kebenaran. Siapakah wanita ini sebenarnya, dan apakah ia benar-benar ibu kandungnya? Entah bagaimana, hatinya terasa hangat dan nyaman memikirkannya. Alangkah baiknya jika wanita yang penuh kasih dan lembut ini benar-benar ibu kandungnya. Dia tidak terlalu terikat pada Mu Wanru. Lagi pula, karena bukan putra kandungnya, cintanya padanya paling banter hanya dangkal. Cintanya hanyalah ungkapan kasih sayang yang dangkal, jadi wajar saja ia tidak merasakan ikatan kekeluargaan apapun dengannya, dan, malah, ia merasa terasing dan terpisah darinya. Sedangkan untuk wanita di hadapannya ini, dia sangat menyukainya. Jika dia benar-benar ibu kandungnya, dia akan menerimanya tanpa syarat. Dia pasti merasa diberkati karena memiliki dia sebagai ibunya, sungguh. Anak laki-laki itu menjadi agak gugup saat dia memegang tinjunya erat-erat. Saat Yuyu melihatnya, ketenangan di wajahnya langsung berubah menjadi raut sedih dan terkejut. Mulutnya yang kecil mengerucut, air mata memenuhi matanya. Ibu, suara tangisannya membuat kakak laki-lakinya tercengang. Keterkejutan dan ketakutan yang tak percaya di wajahnya tampak lebih buruk sekarang daripada ekspresinya pada saat bahaya besar sebelumnya. Mengapa? Selanjutnya bab 451 reuni ibu dan anak 1.